Karena tidak ada pewaris keluarga Sucipto yang berniat membunuh Chen. Alasannya adalah begitu Chen Sucipto mati, mereka tidak hanya tidak akan dapat mewarisi posisi pemimpin, tetapi pendapatan mereka akan sangat berkurang. Awalnya, sebuah keluarga bisa mendapatkan puluhan atau puluhan triliun setahun, dan mereka juga bisa mendapatkan banyak dukungan sumber daya lain dari keluarga. Tetapi begitu ayahnya meninggal, semua orang berbaring dan menerima upah mati. Keluarga tersebut dapat menerima beberapa 100 miliar adalah masalah besar, dan menyusut 10 kali lipat, bahkan puluhan atau ratusan kali lipat. Dan kemauan ini, selain peran surat wasiat, juga setara dengan asuransi keluarga. Para pemimpin kuno khawatir tentang raja yang lemah di ahli waris mereka sehingga mereka akan membuang tanah suci dan meninggalkan generasi mendatang tanpa berkah. Dan orang-orang kaya modern ini juga khawatir bahwa keturunan mereka akan memiliki anak yang hilang, yang merusak landasan keluarga. Oleh karena itu, hampir setiap orang kaya akan mendirikan dana perwalian, dan jika keturunannya tidak mau berhasil, mereka akan menyerahkan semua hartanya kepada dana perwalian untuk memastikan bahwa keturunan keluarga akan hidup selamanya, dan mereka akan selalu memilikinya. Uang untuk dibelanjakan dan tidak akan kehilangan harta benda mereka. Terlebih lagi, aturan mengandalkan pemimpin untuk biaya hidup ini sangat mudah untuk merangsang sekelompok anak dan cucu untuk memperbanyak keturunan mereka. Sebab, selama melahirkan satu ahli waris, itu berarti melahirkan tiket makan. Yang paling dikhawatirkan kepala keluarga adalah kelanjutan dupa. Jika hal ini memungkinkan anak cucu memiliki lebih banyak anak, ditambah dengan aset dana perwalian yang cukup, maka kelangsungan dan perkembangan keluarga bisa lebih terjamin. Bagi Chen Sucipto, jika anak-anak dan cucu-cucunya tidak memuaskannya, dia tidak akan mengubah keinginan ini sampai kematiannya. Tetapi jika ada anak dan cucu yang sangat cakap yang bisa mendapatkan kepercayaannya sendiri, maka tidak ada waktu untuk mengubah keinginan ketika dia akan mati. Dengan cara ini, rubah tua ini dapat dengan kuat memegang kekuasaan seluruh keluarga Sucipto dan semua inisiatif di tangannya sendiri, dan tidak mungkin bagi keturunan manapun untuk mengancam kekuasaannya atas keluarga. Di sini, Edi Wibowo dan Rio Wibowo baru saja pulang. Sebelum mereka berdua duduk manis, pengurus rumah Chen Sucipto datang ke pintu. Mendengar bahwa kepala pelayan keluarga Sucipto datang berkunjung, pikiran pertama Edi Wibowo adalah, Tama Renza, orang ini sungguh luar biasa. Begitu aku kembali, keluarga Sucipto datang ke pintu sesuai prediksinya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Rio Wibowo, "Nak, untuk menyoroti pentingnya, kamu secara pribadi pergi keluar untuk menyambutnya, dan mengundang kepala-kepala pelayan keluarga Sucipto ke ruang kerjaku." Rio mengangguk dengan cepat dan keluar dengan cepat. Edi Wibowo menegakkan kerah bajunya dan pergi ke ruang kerjanya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Rio Wibowo masuk dengan seorang pria paruh baya yang berusia sekitar 50 tahun. Begitu orang ini memasuki pintu, Edi Wibowo segera menyapanya. Rio buru-buru memperkenalkan, "Ayah, ini kepala pelayan keluarga Sucipto Surabaya, Tuan Anton." Edi Wibowo segera berkata dengan sangat antusias, "Oh, Tuan Anton, aku telah mengagumimu sejak lama. Silakan duduk." "Silakan duduk." Anton mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum kecil, "Tuan Wibowo, kamu datang ke sini hari ini menggantikan tuanku, dan meminta Tuan Wibowo datang ke rumah untuk makan malam." Meskipun Edi Wibowo sudah menebak niat pihak lain, dia masih berpura-pura tersanjung dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Sucipto akan mengundangku makan malam? Apakah ini benar?" "Tentu saja." Anton tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin tahu apakah Tuan Wibowo punya waktu malam ini?" Edi Wibowo berkata tanpa ragu-ragu, "Ya, tentu saja. Apakah kita akan ke Surabaya? Jika ya, aku akan segera menyiapkan kru untuk penerbangan."
Anton menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Edi Wibowo ada di Bandung, dan dia ingin mengadakan jamuan makan malam di rumahnya. Setelah berbicara, dia mengingatkannya dengan ekspresi yang sangat serius. Tuan Edi Wibowo, hanya kamu dan putramu yang tahu tentang informasi bahwa tuanku datang ke Bandung. Kamu harus mengingat masalah ini dan jangan pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Pada pukul 4 sore, pesawat pribadi Zain Sucipto mulai turun melewati pinggiran kota Bandung. Melihat bahwa dia akan mendarat di Bandara Internasional Hussein Sastranegara, dia menelepon putranya Jeffy Sucipto di ponselnya. Jeffy Sucipto, yang terlibat dalam masalah ini, sudah mengemudikan mobil ke Bandara Internasional Hussein Sastranegara, Bandung. Dia memarkir mobil di tempat parkir dan tetap di dalam mobil menunggu pesan ayahnya. Melihat panggilan ayahnya, dia buru-buru terhubung dan bertanya, "Ayah, kamu di mana?" Zain Sucipto berkata, "Sekitar 20 menit lagi, aku sudah mau mendarat." "Apakah kamu sudah sampai?" "Iya ayah, aku sudah di sini." Jeffy Sucipto berkata, "Nanti hubungi aku lagi setelah ayah menyelesaikan prosedur di Bea Cukai, aku akan menjemputmu." "Baiklah." Zain Sucipto mengatakan kepadanya, "Jeffy, jangan lupa memakai masker dan kacamata hitam. Keluarga Sucipto kita terlalu sensitif sekarang. Banyak netizen di mana-mana. Jangan biarkan orang lain mengetahui bahwa kita ada di sini di Bandung. Jadi kalau bisa jaga eksistensimu sebaik mungkin, agar tidak ada isu-isu buruk lagi." "Aku mengerti itu semua ayah." "Tenang saja." Setelah menutup telepon, Jeffy Sucipto dengan cepat mengenakan masker hitam dan kacamata hitam serta topi hitam dan bergegas mengemudikan mobil ke pintu masuk utama jalur kedatangan bandara. Setelah menunggu sekitar 20 menit, sosok Zain Sucipto muncul di pintu keluar aula kedatangan bandara. Seperti Jeffy, Zain Sucipto juga mengenakan kacamata hitam dan masker hitam sekali pakai. Namun, hanya dengan sekilas Jeffy mampu mengenalinya, dan kemudian dengan cepat keluar dari mobil, memanggilnya, dan berteriak, "Ayah, di sini." Ketika Zain melihat Jeffy, semangatnya terguncang, dan dia berlari 2 langkah dengan cepat. Jeffy juga mengumpulkan banyak energi negatif dalam 2 hari terakhir. Melihat ayahnya akhirnya kembali, dia merasakan perasaan menemukan dukungan di dalam hatinya. Dia buru-buru menyapanya dan memeluknya. Pada saat ini, Jeffy tidak bisa membantu tetapi tersedak dan berbisik, "Ayah, kamu akhirnya kembali." Zain menepuk punggungnya dan mendesah, "Hei Jeffy, ayah kasihan padamu, ibumu dan Ayu. Ketika kamu sangat membutuhkanku, aku tidak bisa melindungimu dan berada di sisimu." Jeffy berkata dengan sedih, "Ayah, ibu dan Ayu, belum ada titik terang tentang keberadaan mereka. Kamu harus menemukan cara untuk menemukan mereka." Zain mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan ibumu dan saudara perempuanmu." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling, dan buru-buru berkata, "Ayo masuk ke mobil dulu, terlalu banyak orang di sini, agar tidak menarik perhatian." "Oke." Jeffy buru-buru mengangguk, berbalik untuk membantu Zain membuka pintu mobil penumpang, dan membiarkan Zain duduk lebih dulu. Ketika Jeffy kembali ke mobil, Zain mengaku kepadanya, berkendara langsung ke villa kakek. "Kakekmu memiliki villa di tepi Danau Barat. Dia tinggal di sana sekarang." Jeffy mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita akan pergi ke Danau Barat dulu. Beri aku instruksi." Real estate keluarga Sucipto di semua bagian negara dan bahkan di seluruh dunia terlalu banyak. Hampir semua kota besar akan memiliki properti keluarga Sucipto. Berapa villa yang dimiliki kakeknya, bahkan ayahnya sendiri tidak tahu. Bahkan Jeffy Sucipto belum pernah sekalipun datang ke villa di Bandung milik kakeknya itu. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.